Oke, ini adalah iPad Pro M5 yang jujur kalau ditanya apa yang baru dari iPad Pro sebelumnya itu kayak gimana? Jawabannya ya nggak banyak yang baru. Bener-bener nggak bosenin ketika Apple itu luncurin sebuah produk tapi nggak ada launch besar, langsung jualan di websitenya. Kayak mereka ngakuin perbedaan device yang barunya ini nggak ada yang signifikan. Ya memang desainnya masih sama juga, bentuk layarnya juga sama, cuma diperbarui untuk chipsetnya sekarang gunain Apple M5. Silicon chipnya terbaru mereka yang jelas optimisasi dari generasi M4-nya. Jadi apakah ini worth it buat dibeli? Ya tentu sih tetap worth it, apalagi kalau lu baru ingin menjajal ekosistem Apple ya. Lalu punya iPhone, lu mau kerja pakai iPad instead MacBook, ya iPad ini masih worth it. Apalagi kalau belinya di studio ponsel, lu bisa cek aja di deskripsi untuk lengkapnya. Oke? Tapi sebenarnya kalau lu pengen yang lebih ekonomis, bisa aja sih lu ambil varian M4-nya, masih sangat reliable kok ya. Malah ada opsi duitnya M5 ini jadiin Apple Magic Keyboard juga tuh. Nah, di video kali ini sih gua nggak akan bahas banyak soal iPad-nya, tapi iPad OS 26-nya yang bener-bener gue mikir ya. Ini tablet Android tuh nasibnya bakal kayak gimana lagi ya. Jujur, ini pertama kalinya gue pakai iPad dengan OS yang baru. Gue pikir tablet Android itu udah semakin mendekati iPad nih sekarang, tapi sayangnya tidak ya. Disclaimer dulu, gue masih belum cobain Samsung tablet, jadi secara experience ini gue akan share ya, karena gue udah cobain tablet-tablet yang lain aja. Dan semenjak ada iPad OS 26, jujur gue pengen banget sih Android itu take notes yang super panjang agar bisa catch up sama iPad ini. Sayang juga sih sampai sekarang ya gue belum lihat nih adanya pergerakan khusus dari Android tablet itu bisa serius untuk jualan tabletnya. Beda dari iPad, dia targetin sebagai pengganti device MacBook lu, bisa untuk kerja atau sebagai extra companion untuk device Apple lainnya. Kalau Android ya udah masih gitu-gitu aja, HP yang digedein terus dikasih fitur tablet biar nggak kerasa HP yang digedein aja. Dan Androidnya ataupun para OEM-nya belum ada yang fokusin bikin OS khusus untuk tablet. Gak ada kan? Ya nggak ada sih. Jadi lu bayangin iPad ini ya sepowerful apa. Dari ada Windows app ya, ini bikin pakai iPad lu bener-bener kayak pakai MacBook. Lu bisa atur window apps-nya sesuka hati lu tanpa gestur aneh-aneh untuk lu aktifin fitur ini. Bahkan untuk snap to display-nya itu simple banget. Tinggal tap 3 dot kiri atas app, tahan tombol maksimas Windows-nya, pilih mau di arrange di sisi mana. Atau lu swipe aja dari sisi atas, tap Windows, pilih mau di posisi yang mana. Gila sih, ini bener-bener easy to use. Langsung sat-set dan otomatis tampilannya disesuaikan sama iPad-nya. Ditambah ya WhatsApp udah secara resmi ada di iPad, jadi udahlah ya makin enak sekarang. Kemarin kan via web terus ya. Ya nggak cuma itu aja, karena iPad ini udah serius ya buat jadi alternatif MacBook, aplikasinya pun sudah banyak yang diperuntukkan untuk iPad. Kayak gue lagi mau belajar desain bangunan ya tinggal pakai SketchUp, lancar dan gak ada masalah sama sekali selama gue mendesain sebuah gambar. Integrasi ke keyboard, mouse, bahkan ke Apple Pencil-nya ini juga udah lancar, jadi nggak kerasa ada fitur yang harusnya bisa tapi belum ready aja gitu. Nggak ada, lancar ya. Ya bener-bener nyaman lah. Apalagi buat lo yang suka gambar ilustrasi pakai Procreate, ini memang dari awal sudah disiapin untuk iPad, jadi lebih optimize di device-nya ini. Gak cuma itu lagi ya, iPad OS 26 ini ya bisa ngebuat docking lu berasa makin MacBook lagi. Lu bisa preserve banyak icon app biar switching app-nya makin simple lagi. Lihat aja app yang udah gue set di docknya, mostly untuk kerjaan yang udah ready ya. Jujur ya, kalau sekarang gue dikasih opsi buat ganti laptop gue ke sini, jujur ya gue masih mau ya. Soalnya buat gue yang butuhnya buka data buat bikin dokumen, scripting video, dan juga sekedar nyari-nyari data di internet aja, ini udah cukup banget. Multi Windowsnya sih ini yang bikin gue bener-bener suka sama iPad-nya. Sistemnya nggak ribet buat digunain. Ditambah kalau pakai iPad ini kan ya device yang always on juga, sedangkan kalau laptop ya enggak juga ya. Lu setup dulu, terus nyalain laptopnya juga, dan lu tahu kan Windows jualan booting cepet, tapi ya kalau aplikasi gua yang jalan banyak ya juga ready-nya lama. Keburu mager aja gitu kalau udah ada opsi seperti ini. Terus kenapa nggak MacBook aja ya? Nah ini personal banget sebenarnya. Ya gue sempat pakai beberapa bulan untuk gantiin ke MacBook. Jujur rasanya itu nggak enak, nggak seenak Windows lah. Walaupun Windows itu banyak segudang problematiknya, tapi gue suka. Laptop itu harus kompleks lah. Nggak bisa di oversimplified kayak lu pakai iPhone, dan iPad ini pun ya juga sama sebenarnya oversimplified system juga. Tapi ya gue paham ini sebuah iPad. Lawan yang setaranya itu ada, yaitu tablet Android doang. Jadi ya nggak ada masalah. Nah MacBook ini gak enak nih, kayak udah di set gitu-gitu, kayak udah bingung gue cara pakainya lagi, nggak bisa gue intinya. Apalagi buat main game, aduh ya lu beli MacBook mahal ya tetap nggak bisa main game itu ya.
beda gitu sama laptop di harga yang sejenis. Lu udah bisa cobain game apapun, Pak. Udahlah, balik ke bahas iPad-nya lagi. Apalagi nih kira-kira yang wajib dicontek sama si Android? Ya, menurut kalian apa? Coba kasih tahu di bawah. Gue sih ada satu lagi. Coba kalian komen ya, coba ya, jangan sampai enggak ya. Kalau gue sih ya, gue bingung kenapa tablet itu jarang dijual pakai keyboard yang touchpad-nya itu ada. Nggak banyak gitu yang jual, hanya beberapa pilihan aja. Padahal kalau memang targetnya untuk pekerja ataupun dia memproduktivitas, ya maksimalin aja gitu. Gue yakin banyak yang tertarik kok. Ini aja di punya gue udah ada Logitech yang udah gunain touchpad-nya juga. Malah kalau udah punya iPad sih, nanti ya gue bakal invest in Magic Keyboard juga biar maksimalin produktivitasnya si iPad ini. Jadi gue berharap banget gitu si Android tuh bisa mencontoh iPad lagi. Bukan gue minta plek-ketiplek sih, tapi ya jadiin device yang serius aja gitu. Ada OS yang khusus gitu, pengembangan terpisah, dan memang bener-bener jadi ekosistem tambahan yang bener-bener powerful lagi. Lo tahu nggak kurangnya iPad ini tuh apa? Ya sebenarnya itu harganya mahal ya, 20 juta itu baru iPadnya aja, belum keyboardnya dan stylusnya lagi. Mungkin lo bisa nambah 8 jutaan lah buat aksesoris yang resminya. Sedangkan harga laptop gaming levelnya aja udah pada powerful juga kan. Ya sebenarnya ini bukan alternatif yang murah jadinya, ya opsi lain aja. Nah Android sebenarnya bisa nih akuisisi market user laptop di harga 20 juta ke bawah. Yang jelas bisa kasih performance yang kencang dan customisasi yang berpotensi lebih gila dari iPad ini. Sangat possible sih menurut gua. Kalau di harga 10 jutaan mending tablet daripada laptop. Bener nggak? Setuju nggak? Ya sekarang kan udah mulai banyak pilihan ya, dan gua cukup merekomendasikan juga untuk sebuah tablet Android. Tapi kalau misalkan diseriusin lagi dan kerja sama dengan developer apps itu lebih serius, fix lah. Biarkan laptop jadi barang mewah dan tablet jadi pilihan sebelum lu masuk ke ranah laptop. Soalnya kan ya kalau level 10 jutaan aja targetingnya laptop tuh belum untuk power hunger juga ya, masih sebatas office stuff doang. Ya gua rasa Android ya mampu aja. Huawei aja udah ada WPS PC level. Kalau diseriusin kan ya bisa gokil lagi kan. Jadi menurut lu gimana? Apakah iPad ini bisa jadi contoh yang oke untuk sebuah Android ikutin ya? Coba aja komen di bawah. Ya lagi-lagi ya, kalau kalian tetap pengen beli ini ya gue sih saran belinya di Studio Ponsel aja. Karena barang-barangnya oke semua, dikasih harga yang oke juga, apalagi kalau lu pakai promonya. Lu bisa dapat lebih murah daripada beli dari toko resminya. Ya, tapi seperti biasa kita diskusin aja di bawah. Gue yakin lu pada nggak suka sama iPad ini, tapi ya sangat-sangat menyedihkan ironinya ya memang iPad ini adalah the best tablet on earth untuk saat ini. Jadi ya silahkan aja kita diskusin bareng-bareng di kolom komentar. Tapi seperti biasa, lagi-lagi kalau lo mau beli barangnya di Studio Ponsel, gue kasih linknya di bawah juga. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua yang di deskripsi. Jangan lupa juga follow Kau Ngadi Nyantai untuk channel unboxing kita. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.